Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kelas 12 SMA dan SMK. Kali ini kita akan belajar tentang gereja dan multikulturalisme. Apa itu multikulturalisme? Minggu lalu kita sudah belajar multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada di dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermanfaat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi semua manusia tanpa kecuali. Dalam Galatia 3:28 tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Kolose 3:11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial atau kaya miskin, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Untuk itu, ada beberapa sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, yaitu primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Yang kedua, etnosentrisme, itu adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Yang ketiga, diskriminatif. Inilah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Yang keempat, stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Lalu kembali untuk topik pada hari ini, gereja dan multikulturalisme. Umumnya gereja-gereja di Indonesia adalah gereja multikultur, yaitu gereja yang dibangun di tengah masyarakat atau di tengah jemaat yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan maupun geografis yang berbeda. Gereja di Indonesia adalah gereja yang terbuka terhadap keberagaman. Lalu bagaimana multikulturalisme dalam Alkitab? Perjanjian Lama mencatat sejarah perjalanan umat Israel sebagai umat pilihan yang dalam kehidupan mereka bergaul dan berjumpa dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki budaya dan agama berbeda. Hal itu nampak dalam hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan yang menimbulkan berbagai pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Namun ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekeliling, mereka tidak selektif. Akibatnya, budaya-budaya bangsa sekitarnya yang negatif membawa bangsa Israel pada penyembahan berhala. Begitu pula di zaman Perjanjian Baru. Melalui pengalaman dijajah oleh bangsa lain
Israel pun harus bergaul dan hidup bersama bangsa-bangsa lain, misalnya bangsa Persia, Yunani, dan Romawi. Pada zaman Tuhan Yesus, Dia membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku maupun ras. Ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, dan seorang perwira Roma meminta kesembuhan dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10, Yesus menjawab akan kebutuhan mereka dan menolong mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan budaya yang berbeda mendengarkan khotbah Petrus. Pada waktu itu ada kira-kira 3.000 orang bertobat serta menjadi model gereja pertama. Dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan bangsa dan budaya menyebabkan perselisihan, yaitu antara jemaat yang berbudaya Yunani dan Yahudi. Perbedaan budaya antara Yahudi dan Yunani menimbulkan banyak persoalan dalam beberapa jemaat, seperti di Roma, Korintus, yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan mengenai kebiasaan-kebiasaan jemaat dalam 1 Korintus pasal 11. Namun Paulus menegaskan bahwa sekarang tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi. Tidak ada orang bersunat maupun tidak bersunat. Tidak ada budak atau orang merdeka. Semua orang sama di hadapan Allah. Semua menjadi satu jemaat di mana kepalanya adalah Kristus Yesus. Multikulturalisme adalah cara pandang yang menjadi ideologi yang harus diperjuangkan dan diwujudkan. Mengapa harus diperjuangkan? Karena sejarah mencatat terjadi dominasi antar manusia, suku, bangsa, budaya, maupun geografis. Hal itu melanggar hak asasi manusia dan demokrasi. Pada pelajaran mengenai HAM, kita telah belajar bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk bermartabat yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan dan menolak keberadaan sesama karena alasan perbedaan latar belakang. Dalam kehidupan bergereja, acuan utama bagi multikulturalisme adalah ajaran Alkitab mengenai hukum kasih. Belajar dari Yesus. Yesus menjadikan multikultur sebagai wacana perjumpaan antar manusia yang dapat bergaul dan bekerja sama dalam kasih. Mengenai sikap Yesus, kita dapat mencatat beberapa pokok pikiran dari Hope S. Anton dalam kaitannya dengan multikulturalisme. Antara lain, 1. Kesetiaan Yesus ditujukan kepada Allah, bukan kepada lembaga maupun praktek agama yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Konsekuensi dari sikap itu adalah ia mengasihi manusia tanpa kecuali. Kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian amat penting baginya. Itulah cara Yesus memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah. Sikap ini menyebabkan ia tidak disukai oleh kaum Farisi dan ahli Taurat yang begitu setia kepada lembaga agamanya melebihi Allahnya sendiri. Mereka mempraktikkan tradisi dan hukum agama secara turun-temurun, namun lupa untuk mewujudkan hukum itu dalam kehidupan nyata sebagai umat Allah. Yang kedua, kasih dan solidaritas Yesus ditujukan bagi semua orang tanpa kecuali, orang dari berbagai suku, tradisi,
budaya, bahkan yang tidak mengenal Allah yang disembahnya pun ditolong olehnya. Itulah wujud kesetiaan Yesus pada Allah. 3. Yesus memperkenalkan visi baru mengenai komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Sebuah komunitas yang melampaui berbagai perbedaan latar belakang. Yang keempat, kita juga belajar dari Yesus bahwa walaupun identitas pribadi, rasial, suku, kelas sosial, maupun keagamaan merupakan kenyataan sosiologis, namun yang lebih penting adalah bagaimana dalam segala perbedaan yang ada, umat manusia memuliakan Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Dalam sikap ini, untuk multikultur mungkin tidak akan dipermasalahkan. Tetapi ketika prinsip ini dikaitkan dengan perbedaan iman atau agama, apakah hal ini dapat dibenarkan? Dalam kaitannya dengan agama lain, kita dapat mengembangkan toleransi dalam hal solidaritas dan kebersamaan tanpa kehilangan identitas sebagai umat Kristiani. Artinya, orang beragama lain pun dapat melakukan kehendak Allah menurut ajaran agamanya, menolong dan mengasihi sesama. Yang kelima, melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dalam kemitraan dengan orang lain, baik itu sesama orang Kristen maupun orang lain yang berbeda suku, bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, status sosial, maupun agama. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu melakukan berbagai hal sendirian. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita membutuhkan orang lain untuk saling mengisi dan saling membantu. Demikian pelajaran kita hari ini. Shalom.